Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain kita datang memuji memuliakan namanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan segera memulaikan ibadah kami lewat puji-pujian kami, lewat tepukan tangan kami Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami akan segera memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menaikkan puji-pujian kita kepadanya. Kita menyanyikan pujian yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan.
dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersamamu Tuhan hati kami merasa damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hanya Engkau jawaban dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu untuk menguatkan kami, untuk mendidik kami, bahkan mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Tuhan, puji Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana
Selamat pagi, kiranya Tuhan boleh menyertai kita bersama, Tuhan boleh memberkati kita bersama lewat ibadah online pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita bersama kembali, ya, bahwa kita juga perlu mengerti dari kebenaran firman Allah sehingga kita tidak menjadi salah di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin membuka dulu di dalam Amsal Soleman pasal 10 ayat 22. Amsal Soleman 10 ayat 22. Kalau saudara sudah dapat saya akan bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Menjadi tema saya pagi hari ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita akan melihat di sini, ya, dikatakan oleh ayat ini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Menunjukkan bahwa di sini Tuhan sangat menentukan, ya. Ada peran Tuhan di situ, ya. Sangat menentukan di situ. Dikatakan oleh ayat ini, bukan sebab susah payah, bukan sebab usaha kita, ya, kita menjadi sukses, kita menjadi kaya, ya. Tetapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara supaya kita ingat bahwa di sini ada peran Tuhan yang menentukan. Haleluya, ya. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, ya. Meskipun demikian, kita tetap harus bekerja, ya. Tetap harus berusaha. Sebab ini firman Allah berkata, ya, bahwa kita tetap harus berusaha, harus bekerja. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, kita lihat dulu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat ini berkata, kalau ada yang gak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti tetap harus bekerja, harus berusaha, ada usaha. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi ayat ini, ya, kalau kita membaca ayat topik kita bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tadi saya katakan bahwa ada peran Tuhan di situ. Tuhan sangat menentukan. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Allah, kita juga perlu ingat. Selain kita juga berusaha, kita juga bekerja, harus bekerja. Tetapi juga ingat, jangan lupa, kita akan buka ayat ini. Ayat ini sudah mungkin jadi ayat hafalan, semua sudah tahu ayat ini Matius, ya, pasal 6 ayat 33. Seringkali ayat ini sudah dihafal oleh banyak orang, ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan lupa selain kita berusaha, selain kita juga bekerja, tetapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara, cari dulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, ya, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai, ya, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup, ya, memberikan bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan.
Haleluya, sesuai ayat ini berkata, cari dulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan lupa ya, seringkali banyak manusia dibalik, diputar ya, berusaha dengan capek, lelah, bekerja dengan usaha, mungkin orang berkata banting tulang ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, saudara, ingat ayat emas tadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan sebab susah payah, bukan sebab usaha kita. Haleluya. Tetapi karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Nanti kita akan melihat beberapa contoh dari kebenaran firman Allah ya. Bagaimana kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, contoh-contoh bagaimana mereka diberkati Tuhan sebab mereka juga mengutamakan Tuhan. Hidupnya juga mengutamakan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran ya, dengan adanya wabah virus corona yang enggak kunjung-kunjung pergi dari Indonesia ya. Bahkan saat ini kita masih dalam situasi ya, tidak seperti bebas seperti dulu. Ada batasan-batasan ya. Bahkan dikatakan sebaiknya tinggal di rumah saja, ada di rumah saja. Ada beberapa berkata udah bosen nih katanya, ada di rumah terus bosan. Sampai dia berkata akhirnya ya udah masak-masak lah ya, bikin ini bikin itu karena bosan di rumah. Nah saudara, situasi keadaan ya, dampak yang diterima oleh banyak orang dengan adanya virus corona ya di negara kita ini membawa dampak banyak ya, baik dalam segi perekonomian, sehingga ada beberapa orang berkata tadinya kami dapat penghasilan yang cukup ya, tetapi karena situasi seperti ini ya, ada batasan-batasan sehingga kami tidak lagi dapat mendapatkan hasil seperti dulu waktu belum ada corona. Ada orang juga berkata, ada yang khawatir bagaimana kalau nanti gaji dipotong, bagaimana kalau nanti gaji dikurangi, sedangkan itu sudah diatur pas 1 bulan. Ya, dengan keperluan-keperluan yang biasa dilakukan. Bagaimana nanti kalau dipotong, bagaimana kalau penghasilannya berkurang? Ada banyak kekhawatiran. Ada banyak ketakutan. Bagaimana dengan omset? Ya, kalau omset tidak naik, mana bisa ya tercapai? Kalau ini dan itu, semua dipikirin, semua menjadi beban. Inilah situasi keadaan sekarang. Mungkin dulu ya tidak terasa, tetapi saat ini corona makin lama ya masih ada di Indonesia, makin terasa dampaknya sehingga banyak keluhan-keluhan mulai diutarakan ya. Tetapi saudara, saya yakin bahwa firman Allah iya dan amin. Haleluya. Kalau kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan akan sediakan. Tidak tahu cara Allah bekerja, tidak tahu cara dia akan melakukan itu, bagaimana caranya kita tidak mengerti. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Ada satu ayat yang seringkali menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Bahwa anak cucunya orang-orang benar tidak akan ditinggalkan. Mereka tidak akan sampai meminta-minta. Karena apa? Tuhan akan perhatikan. Tuhan akan peduli dengan keperluan kita. Bahkan Yesus pernah berkata, ya, burung di udara saja tidak pernah menanam, ya, tidak pernah menabur, tetapi mereka tidak mati kelaparan, ya. Mereka juga bisa hidup, mereka bisa makan,
Walaupun mereka harus terbang ke sana, istilahnya mencelok ke sana, mencelok ke situ, terbang ke sana, tetapi burung itu enggak mati kelaparan. Ya. Nah, Saudara, apatah lagi dikatakan kita sebagai orang-orang yang menjadi menjadi ciptaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dia akan perhatikan, dia juga akan menyediakan keperluan kita. Bahkan di satu ayat juga dikatakan, ya, berkat Allah disediakan, waktu tidur pun sudah disediakan. Amin, Saudara. Haleluya. Biarlah kita tidak hidup dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, sebab itu tidak akan menolong. Kita terus khawatir, kita terus takut juga tidak menolong. Lebih baik kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Lebih baik waktu kita, ya, daripada takut dan bimbang, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk terus menyertai hidup kita. Mendekati Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Seringkali Saudara ada penyebab-penyebab, ya, kadangkala berkat Allah tertahan. Seharusnya berkat Allah sudah menjadi miliknya, tetapi tertahan. Ya, mungkin ada banyak hal yang Tuhan ingin berbicara kepada kita bersama. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita belum lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kewajiban kita, kita belum taati, kita belum lakukan dengan segenap hati. Tetapi kita seringkali cuma menuntut, Tuhan mana berkatnya? Tuhan mengapa tinggalkan kami? Mengapa Tuhan tidak menyediakan keperluan kami? Tetapi seringkali bagian kita tidak kerjakan dengan baik. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau bagian Tuhan jangan khawatir. Dia akan lakukan sesuai dengan firman-Nya. Tetapi bagian kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Haleluya. Bagaimana iman kita di saat-saat Tuhan sedang uji dalam kesukaran. Apakah kita benar-benar memiliki iman? Haleluya. Seperti pernah Yesus berkata, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung ke laut. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kita semua, ya, kekuatan dan juga memiliki pengharapan yang teguh kepada Yesus. Berharap kepada Yesus. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia engkau akan kecewa. Haleluya. Tetapi belajar berharap kepada Tuhan. Tuhan akan sediakan apa yang menjadi keperluan kita. Banyak pengalaman-pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga merasakan bagaimana tangan Tuhan nyata. Haleluya. Dia menyediakan apa yang aku perlukan. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita sebagai hamba-hambanya. Lewat mujizat demi mujizat, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu peduli. Kadang-kadang saya juga merasa, ya, melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Apa yang belum pernah dipikirkan Tuhan sediakan. Apa yang belum ada di pikiran ini Tuhan nyatakan. Haleluya. Enggak lama Saudara, ya, saya juga ingin bersaksi, ya, ada beberapa mujizat-mujizat yang saya boleh alami bersama dengan Tuhan, ya. Mungkin orang berkata, wah, berapa lama gereja ini sudah online terus, ya. Sepertinya seolah-olah gak ada itu pemasukan untuk kas gereja dan sebagainya. Ada yang masih terbeban, ya. Ada jemaat anak Tuhan yang masih mereka mengirim baik kas gereja, kolekte, mereka berkata ini kolekte, ya, lewat transfer dan sebagainya. Saya yakin Tuhan juga terus akan memberkati sehingga mereka juga boleh melihat mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Tetapi cara Tuhan juga memberkati dengan banyak cara. Haleluya. Saudara, saya dikejutkan lewat satu WA, ya. Mungkin ini bagi saudara sederhana, tetapi bagi saya melihat, saya menangis, saya berkata, terima kasih Tuhan bahwa Engkau peduli dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak tutup mata, walaupun situasi keadaan seperti ini. Dikejutkan dengan satu WA, ya. Orang ini saya nggak kenal, saudara.
Gak tahu orang ini, gak kenal dengan dia, gak pernah bertemu dengan dia. Tetapi dia WA saya, ya, dia berkata, selamat sore, ya, Ibu, gak tahu dia mungkin lihat dari webnya GPDI Bethlehem Permata Buana sehingga dia tahu nama saya, Ibu Febe. Dia berkata, bagaimana kalau saya ingin membagi berkat untuk transfer, ya, saya harus transfer kemana? Wah, saya berkata, Tuhan, bagimu gak ada yang sukar, ya, ada saja caranya Tuhan. Lalu dia berkata, saya lewat lari pagi di depan gereja ini, ya, di depan gereja Ruko GPDI Bethlehem Permata Buana, ya. Dia berkata, saya lari pagi di situ, saya lihat ada gereja GPDI di situ, dia berkata. Saya juga jemaat di gereja ini, dia berkata, ya. Lalu dia berkata, minta nomor rekening. Lalu saya kirim nomor rekening gereja. Ya, dan dia transfer saudara di rekening gereja. Sehingga saya berkata, Tuhan, cara engkau bekerja banyak caranya. Jangan takut, banyak hal-hal yang saya rasakan. Dulu mungkin saya tidak rasakan itu waktu belum corona. Tetapi setelah corona ini saya alami banyak hal. Gak lama beberapa kali saya dikejutkan dengan kiriman-kiriman, ya, dari seseorang. Mungkin dia tidak beribadah di tempat ini, tetapi ya menyediakan ikan satu plastik besar saudara untuk berapa minggu mungkin, ya, itu untuk kita dipastori di tempat ini. Cara Tuhan memberkati banyak cara. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan sediakan apa yang menjadi keperluan kita. Mari kita utamakan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Bagi Tuhan banyak cara dia akan kerjakan. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa contoh di Alkitab, ya, bagaimana mereka mengalami satu kekeringan, ya, mengalami situasi yang mungkin secara manusia mustahil, tidak limpah, tapi kekeringan, tetapi Tuhan bisa memberkati mereka. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat 10. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Sambung di pasal 13 ayat 2. Pasal 13 Kejadian ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kalau saudara perhatikan di pasal sebelumnya, ya, di pasal 12 dikatakan Abraham sekarang ada di tempat yang kekeringan. Ada terjadi satu kekeringan, kelaparan di negeri itu dikatakan, ya, di negeri Mesir ada dalam kelaparan. Tetapi di pasal 13 ayat 2 dikatakan Abraham diberkati oleh Tuhan. Walaupun situasi keadaan dia dalam keadaan kekeringan, tetapi Tuhan memberkati. Haleluya. Sehingga dikatakan Abraham menjadi kaya. Puji Tuhan. Coba lihat lagi dalam Kejadian. Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Geral kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, sambung di ayat 12 saudara, ayat 12 sampai ayat 13.
ayat 12 pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan di pasal 26 ya, di ayat 6 ya, di ayat 6 Saudara ya, di ayat 6, di ayat 1. Maaf, ayat 1. Kejadian pasal 26 ayat 1 dikatakan ya, timbullah kelaparan di negeri itu. Ada satu kelaparan yang besar. Ishak mengalami satu kelaparan yang besar. Tetapi di ayat 12 ya, ayat 13 dikatakan ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, apa saudara? Diberkati Tuhan. Haleluya. Sebab diberkati Tuhan. Mendapat hasil sekalipun dalam kelaparan, kekeringan. Tetapi Ishak diberkati oleh Allah. Haleluya. Terjadi kelaparan, tetapi Tuhan memberkati Ishak. Sehingga apa yang dia tabur tadi, dia menerima, mendapat hasil tuaian 100 kali lipat. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, kalau Tuhan sedang membuka tingkap langit memberkati anak-anaknya, tidak ada yang dapat menutup. Sekalipun situasi keadaan mungkin orang berkata, situasi sekarang sulit. Tetapi kalau Tuhan yang membuka berkat, tidak ada yang dapat menutup. Ya, seperti keran air. Kalau Tuhan sedang membuka keran itu, airnya akan ngucur terus. Ya, tidak ada yang dapat menahan. Tetapi sebaliknya juga, kalau Tuhan yang menutup berkat, gak ada yang dapat membukanya kembali. Ya, saudara, di sini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menentukan. Bukan sebab susah payah, bukan karena usaha kita sehingga kita menjadi sukses atau menjadi kaya. Puji Tuhan. Tetapi karena ada berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada lagi contoh di dalam Alkitab. Kita melihat dulu Ayub. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Ayatnya panjang, kita baca saja supaya kita mengerti. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 16. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 16. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan 10 cincin emas dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupannya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saudara perhatikan ya, bagaimana pengalaman Ayub. Kalau saudara baca di pasal-pasal pertama di awal-awal ya, sebelum di pasal 42, ada pengalaman-pengalaman Ayub yang sedang dialami dalam situasi yang tidak enak. Sangat prihatin kalau melihat situasinya. Ya, sebab apa yang dia punya pun menjadi habis sama sekali. Bahkan tubuhnya pun dalam keadaan dikatakan dia sampai garuk-garuk itu dengan batu. Ya. Istrinya sempat meninggalkan dia juga dalam situasi keadaan yang begitu memprihatinkan. Ayub mengalami keadaan yang habis sama sekali. Tetapi saudara perhatikan di pasal 42 ini. Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia layani dapat mengubah keadaan, situasi, sekalipun itu habis, tetapi dikatakan diubah oleh Tuhan dan dia memiliki kekayaan atau memiliki berkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Kekayaan yang pertama yang habis itu ya masih lebih sedikit dari yang sekarang diberkati oleh Tuhan. 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi saudara perhatikan bagaimana keadaan Ayub di pasal-pasal pertama ya, dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh ya, orang yang takut Tuhan, orang yang saleh yang memperhatikan ya kebenaran Allah. Tidak heran kalau Allah bisa membalikkan situasi. Keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan yang cara manusia mustahil, bahwa kekayaannya sudah habis semuanya. Tapi Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa berkati, ya, justru sampai 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi jangan lupa bahwa hidup Ayub juga dikatakan orang yang saleh. Yang tadi dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, mencari kerajaan sorga lebih utama dari yang lain. Sehingga Allah tidak pernah tutup mata. Allah mengingat apa yang dilakukan oleh Ayub. Tuhan ingat, Tuhan izinkan Ayub habis, Tuhan uji Ayub. Tetapi Tuhan tidak pernah mencelakakan. Ya, masih ingat Yeremia saudara? Ya, bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Ayub nampaknya sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan sesaat. Sampai setan yang minta izin kepada Tuhan, dia berkata, iya karena engkau memberi lapis kepada Ayub, melapisi Ayub berapa lapis.
Setan minta izin kepada Allah, buka dulu itu lapisannya untuk Ayub. Tuhan izinkan setan menghancurkan Ayub. Tetapi ya, ujian itu ada waktunya. Ada batasnya. Ya, enggak ujian terus selama hidup. Seluruh hidup ini cuma ujian melulu. Kapan lulusnya? Ada waktunya ujian, tapi ada waktunya lulus. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Sekarang waktunya Ayub lulus. Tuhan angkat. Tuhan berkati kembali. Bahwa Tuhan tidak tinggalkan Ayub. Haleluya. Jangan lupa bahwa segala sesuatu tadi untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, ya, Tuhan sangat menentukan di dalamnya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Agar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Coba kita melihat saudara, pengalaman tadi Abraham dalam Kejadian 13. Mungkin saya tidak baca di pasal 13 saja, di Kejadian 12 saja. Langsung ke Kejadian 12. Ayat 7. Ayat 7 sampai ayat 8. Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab kalau kita baca Kejadian pasal 13, saudara, seluruh pasal itu kita baca, ya. Bagaimana dikatakan Abraham, ya, sedang mengalah kepada Lot, keponakannya, ya. Dia berkata kepada ponakannya, "Ayo pilih mana yang kamu mau duluan." Ya. Biasanya saudara, manusia, ya, kita dulu yang milih, orang lain yang setelah pilihan kita. Tetapi kita melihat di dalam pasal ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sambung di pasal 13 ayat 18. Pasal 13 ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di tempat pohon, di dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, saudara, tadi saya katakan dalam Kejadian pasal 13 dikatakan Abraham juga mengalah kepada Ayub, bukan Ayub, ya. Saya salah menyampaikan tadi, ya. Saudara, perhatikan di sini bahwa bagaimana Abraham ini mempunyai sifat atau karakter, ya. Bahwa memiliki satu karakter yang baik, ya. Dia memiliki hati yang baik. Dikatakan saudara, ya, bagaimana dia suka mendirikan mezbah. Ya, dia suka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tadi kita baca ada 3 kali, ya, dikatakan Abraham pindah ke satu tempat, lalu yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Pindah lagi ke satu tempat, dia nggak lupakan itu, mendirikan mezbah. Ya, dia dirikan itu mezbah. Apa pengertian mendirikan mezbah? Mezbah ini juga berbicara tentang doa. Ya, mezbah ini juga berbicara doa-doa kita kepada Tuhan. Sepertinya itu ada mezbah yang menyala di hadapan Allah. Ya, baik itu doa, ya, maupun juga mezbah juga bisa berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan hidup ini kepada Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Haleluya. Berkorban karena mentaati firman Allah.
ada di atas mezbah hidup kita. Sepertinya kita ini ya mungkin dalam keadaan yang sedang dibakar di atas mezbah supaya berbau wangi. Haleluya, kehadirat Allah, supaya persembahan itu sampai kepada Allah. Haleluya. Namun saudara, kalau saudara perhatikan juga di sini, bagaimana ya bahwa Abraham ini juga memiliki sifat karakter yang baik, ya. Bagaimana dia tadi dikatakan dalam pasal 13 bersama dengan Lot keponakannya, ya. Kalau saudara perhatikan, padahal Abraham ini adalah omnya, ya. Lot ini keponakannya. Seharusnya keponakan yang ngalah. Seharusnya keponakan apa yang diatur, dikasih apapun harus terima. Tetapi saudara perhatikan sifat karakter Abraham. Dia suka mengalah hatinya, ya. Dia punya hati yang suka mengalah. Hati yang penuh dengan kasih. Dia berikan Lot dulu keponakan. Ayo, daripada ini di pasal 13 dikatakan ya, itu hamba-hambanya Lot berantem terus karena mereka sama-sama memiliki ternak, memiliki ini dan sebagainya, suka berantem karena tempat yang di daerah itu tidak terlalu besar. Tapi mereka banyak ternaknya sehingga ribut terus. Lalu Abraham berkata, kita nggak boleh terus ribut seperti ini. Baik, kita berpisah saja. Ya, sekarang kamu pilih, kamu mau di mana? Kalau kamu mau ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu mau ke kanan, saya yang ke kiri. Bukankah sifatnya mengalah, saudara? Ya, sifatnya hatinya penuh kasih. Dia suruh Lot pilih dulu. Akhirnya Lot pilih. Dia melayangkan pandangannya, dia pilih yang subur di sana, ya, yang istilah orang berkata yang basah, ya, saudara. Tetapi bagi Abraham tidak masalah, sebab Abraham tahu berkat itu bukan karena susah payah usaha manusia, tetapi karena berkat Tuhan. Haleluya. Walaupun mungkin Abraham dikasih sisa-sisanya, ya. Lot dikatakan milih Sodom dan Gomora, ya. Nah, saudara, tempat yang basah di situ. Tetapi bagi Abraham enggak ada masalah. Sebab berkat itu dari Tuhan. Haleluya. Dia suka mendirikan mezbah. Dia juga punya hati yang baik, punya hati kasih. Haleluya. Biarlah ini juga mewarnai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ingin melihat berkat Allah datang dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, biarlah kita juga memiliki sifat karakter apa yang dilakukan oleh Abraham. Suka mendirikan mezbah, dia utamakan Tuhan dulu, ya. Selain itu, dia juga punya sifat hati yang kasih, hati yang baik. Kalau saudara perhatikan lagi dalam Kejadian tadi, ya, bagaimana Ishak, coba kita lihat pasal 26. Mengapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Dalam Kejadian 26 ayat 12 dan ayat 13 saya baca kembali. Kejadian 26 ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pasti ada sebabnya. Kalau berkat Allah Tuhan berikan karena ada sebabnya. Karena dikatakan Ishak suka menabur. Ya, haleluya. Ya, dalam Galatia dikatakan Allah tidak dapat dipermainkan sebab Dia hakim yang adil. Apa yang ditabur orang akan dituai. Ya, seringkali kita merindukan tuaian yang banyak, menuai yang banyak, tetapi nggak pernah menabur. Ya, dari mana mau menuai kalau nggak pernah menabur? Juga pasti ada sebabnya di sini. Ishak suka menabur, makanya gak heran kalau dia menuai 100 kali lipat.
memang ya ada yang berkata juga bahwa orang yang suka memberi, menabur itu adalah talenta, ya, betul. Talenta itu anugerah dari Tuhan. Tetapi bukan cuma orang-orang ini yang bisa memberi, bisa menabur, tetapi kita semua bisa menabur kalau mau menuai. Haleluya. Kalau ingin menuai harus menabur. Puji Tuhan. Saya yakin setiap saudara pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi. Bagaimana engkau kadang-kadang menabur dengan berlinang-linang air mata. Tetapi ada saatnya engkau menuai dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Sebab apa yang belum pernah dipikirkan itu disediakan Tuhan. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata itu disediakan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya kita juga perlu suka menabur, punya hati yang baik, ya. Juga mungkin kalau ada orang lain, ya, perlu dibantu dengan tangan kita. Kita juga kalau bisa membantu, mengapa kita enggak membantu? Kalau tangan ini kuat untuk menolong, mengapa tidak menolong? Haleluya, puji Tuhan. Sebab apa yang ditabur akan dituai, ya. Sebab tidak ada penuaian tanpa menabur. Jangan lupa, ya, puji Tuhan. Lalu kita melihat juga mengapa Ayub, tadi kita melihat mengapa Abraham diberkati. Kita sudah melihat bahwa dia suka mendirikan mezbah, hatinya baik, penuh kasih. Lalu Ishak tadi, mengapa Ishak menjadi semakin kaya, diberkati oleh Tuhan? Karena Ishak suka menabur, ya. Lalu kita melihat yang ketiga tadi contoh Ayub, ya. Ayub mengapa diberkati oleh Tuhan? Coba kita lihat Ayub pasal 42 sebagai ayat terakhir. Ayub 42. Ayub 42 ayat 6 dan lompat ke ayat 10. 42 Ayub ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di ayat ini dulu saya ingin bahas, ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa maksudnya, saudara? Apa yang Ayub suka lakukan sehingga Ayub diberkati Tuhan? Dikatakan Ayub menyesal. Ayub menyesal, kalau dia bersalah dia menyesalinya. Dan dia dikatakan, aku menyesali dan aku mencabut perkataanku. Dengan kata lain dia bertobat. Kalau salah bertobat. Menyesali. Gampang mengakui kalau salah. Kadang-kadang manusia sulit untuk mengakui salah. Ya, selalu merasa benar aku. Aku pokoknya benar. Yang pertama yang dia pikirkan adalah benar. Ya, saya benar. Ya, orang lain salah. Pokoknya saya benar. Selalu benar. Ya, padahal ya kalau disimak salah, tapi sulit manusia untuk minta maaf. Kadang-kadang orang sulit untuk berkata maaf ya. Seharusnya firman Allah berkata kalau kita salah, ya, seseorang minta maaf, ya, itu seperti memberi menaruh bara api di atasnya. Saudara, itulah kadang-kadang kita karena merasa diri benar, ya. Tidak mau mengakui salah. Sulit rasanya minta maaf. Padahal kalau minta maaf itu selesai, enak. Tapi selalu berdalih, saya benar pokoknya, ya. Itulah sifat manusia. Tapi sifat Ayub dikatakan dia suka menyesali dan dia menarik kembali perkataannya. Dia mau bertobat, dia mengakui bahwa dia salah. Apa yang dia ucapkan salah, dia minta ampun. Dan hal yang indah lagi, saudara, ya, apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Ayub diberkati Tuhan. Di ayat 10. Di ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya
dahulu. Apa yang Ayub suka lakukan? Dia suka mendoakan orang lain. Haleluya. Kiranya ini juga menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita, menjadi kerinduan kita karena kita memiliki hati yang baik, hati yang kasih. Rasanya gak ingin melihat orang lain celaka, gak ingin melihat orang lain terus dalam keadaan sakit, orang lain terus dalam keadaan sukar. Rasanya kita terbeban mendoakan, ingin doakan. Kadang-kadang kita harus mencucurkan air mata dengan ingus ini keluar bagaikan deras seperti hujan yang deras. Berapa tisu yang kita habiskan untuk menghapus air mata atau ingus kita karena mendoakan orang lain. Bukan berdoa untuk diri sendiri, kadang-kadang lupa doa untuk diri sendiri, tapi mendoakan orang lain. Tuhan taruh nama-nama itu di sini, di hati, di pikiran kita, sehingga kita suruh doakan dia. Tidak menjadi sia-sia segala jerih lelah apa yang dibuat. Karena mendoakan orang lain, karena berdoa syafaat, maka berkat Allah turun. Maka persoalan kita ditolong karena berdoa syafaat untuk orang lain. Karena suka mendoakan orang lain. Ayub mendoakan teman-temannya. Allah berkata kepada teman-temannya, kalau kamu tidak didoakan oleh Ayub, kesalahan kamu tidak akan diampuni. Karena kamu sudah bersalah. Tapi aku akan dengar doanya Ayub. Kalau engkau datang kepada Ayub dan Ayub berdoa untuk engkau, engkau akan diampuni. Wah, luar biasa. Waktu saya renungkan ayat ini saudara, luar biasa. Mengapa Tuhan sampai pakai Ayub? Kalau bukan Ayub yang berdoa, teman-temannya tidak akan diampuni. Luar biasa Ayub. Ya, biarlah kiranya kita juga menjadi Ayub-Ayub. Haleluya. Dalam pelayanan, dalam rumah Tuhan di mana kita beribadah, kita menjadi Ayub-Ayub. Kalau bukan karena doanya Ayub, orang itu tidak diampuni. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong sehingga apa yang menjadi kesukaran kita, apa yang menjadi beban kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tutup mata. Sebab dia Allah kita yang hidup. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri bersama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku.
dikasih oleh Tuhan. Mungkin tadi saya lupa atau saya sudah sampaikan, mari kita berdiri bersama-sama. Seluruh jemaat yang ada di rumah kita berdiri bersama-sama. Kita menghadapkan diri di hadapan Allah. Ya, seperti bait dari lagu ini berkata, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Melewati setiap masa tetesan air mata dikatakan ayat ini. Ya. Tapi ingat bahwa ada janji Tuhan yang menopang hidup ini. Biarlah kita menaikkan pujian terima kasih kepada Dia. Kita ada karena Dia. Kita hidup karena Dia. Keluarga kita ada semua karena Dia. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Setiap janjimu Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap
Berapa kali kami dalam bahaya Engkau lalukan. Berapa kali kami punya pengalaman mungkin dalam sakit penyakit Engkau sembuhkan. Berapa kali kami menghadapi jalan buntu tapi Engkau membuka jalan Tuhan. Berapa kali mungkin keluarga masing-masing ada masalah, ada beban. Tapi Engkau buka jalan. Engkau tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Saat kami berharap kepadamu, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Sampai saat ini kami ada karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau tidak akan tinggalkan kami sendiri. Kalau kami mengutamakan Engkau lebih dari yang lain. Firman ini berkata, bukan susah payah manusia, tetapi karena berkat Allah kami menjadi kaya atau kami mendapat cukup, kami dapat menikmati, kami dapat hidup karena berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Angkat kalau ada yang sedang khawatir dan takut dengan keadaan situasi sekarang. Engkau angkat kekhawatirannya, berikan iman, berikan pengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menolong sehingga kami semua hidup juga seperti tokoh-tokoh yang kami sudah dengar tadi. Apa yang mereka lakukan biarlah itu juga menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Sehingga kami yakin bahwa Engkau tidak pernah tutup mata dengan hidup kami, dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang dalam persoalan masalah keuangan, masalah pekerjaan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, ditekan dalam perusahaan karena omset belum terpenuhi. Oh Tuhan, mungkin ada berita-berita yang menakutkan. Mungkin ada gaji yang akan dipotong ataupun ada yang akan di PHK. Tuhan, angkat kekhawatiran, ketakutannya di dalam nama Yesus. Biarlah kami belajar tetap berharap kepada Tuhan. Yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Bagian Engkau yang melakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang sakit karena penyakit, baik karena virus corona, sakit penyakit yang sering kali datang kambuh mengganggu tubuh-tubuh mereka. Baik juga, oh Tuhan, yang sedang mengalami tekanan. Oh Tuhan, rumah tangga yang diambang kehancuran, ada perpecahan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau tolong mereka semua, yang sakit sembuhkan, yang diambang kehancuran Tuhan pulihkan. Usaha mereka pulihkan, usaha-usaha yang macet Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang baru membuka usaha baru, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Yang baru bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik untuk para kaum lansia yang ada, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, biarlah mereka tetap sehat, dilindungi Allah siang dan malam. Di usia mereka yang lanjut sehat, diberkati Tuhan, penuh damai sukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Engkau juga berkati baik para oh Tuhan, kaum dewasa. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, pemuda, remaja, baik juga anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka semua dengan kesehatan, panjang umur, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati rumah tangga yang mungkin kurang harmonis, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, panjang umur, penuh damai sejahtera, ada sukacita di dalam nama Yesus. Baik juga kami berdoa
Untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan mereka keturunan. Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga lindungi para dokter yang ada, yang sedang bertugas. Lindungi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik juga untuk Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka kesanggupan, kekuatan untuk melakukan tugas-tugas yang berat ini. Berikan mereka kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat. Oh Tuhan, yang ada di sekitar kami. Engkau kiranya gubernur, Tuhan Engkau berkati mereka. Dan seluruh komplek ini diberkati Tuhan. Mereka-mereka yang tinggal di Permata Buana diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan bersama jemaatnya, semua diberkati Allah, diberi kesehatan. Kalau ada yang sakit pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga yang sudah melayani pagi hari ini, keterbatasan kami, Engkau kiranya berkati mereka yang sudah melayani. Engkau memberkati rumah tangga atau kesehatan masing-masing, biarlah Tuhan menyertainya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, mereka-mereka yang sudah transfer atau mengantar untuk kas gereja, baik juga para donatur gereja yang memperhatikan rumah Tuhan, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka sudah diberikan untuk hamba-Mu, untuk keluarga pastori, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, apa saja yang mereka sudah buat, mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau membuka tingkap langit memberkati mereka kembali. Memberkati mereka yang percaya. Apa saja yang mereka tabur, yang mereka sudah berikan. Kami yakin mereka akan menuai pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari penuh damai sejahtera, sukacita. Jauhkan kami untuk berbuat dosa. Sehingga kami semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang merencanakan keluar kota, yang akan pulang dari luar kota, apapun yang mereka, oh Tuhan, kerjakan di darat, di laut, di udara, semua dilindungi, semua sehat, semua dijaga dan dilindungi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami yakin Engkau mendengar doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita.